Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa hadir di tempat ini lagi. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya semua kita yang ada di sini, kita ada di sini, kita ada sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya juga mau menyapa untuk yang mengikuti ibadah secara online. Biar kasih Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kita dimanapun kita berada. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami umat pilihan Tuhan. Kami anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu hadir di sini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami pulang beroleh kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami habiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kita yang diberkati sama-sama kita mau katakan amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Sebab Kau Bapakku yang baik. I thank you Lord Jesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Yes, it's all about you Jesus. Semuanya tentang Kau Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
sungguh baik Yesus. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kalau Bapakku yang baik, Bapakku yang Engkau baik, Yesus. penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Kebaikan-Mu melingkupiku, kasih setia-Mu Tuhan ku rasakan. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus. Jemaat Tuhan, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pengagungkan kita bagi Yesus. Kita mau angkat syukur kita bagi Yesus. Yes. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. You raise our hands to you Jesus. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Kau Yesus. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Yes. Feel you Lord Jesus. Kami merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami Yesus. Thank you Jesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku serukan nama-Mu Yesus. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu sempurna Yesus, penyertaan-Mu di hidupku. Haleluya. Yesus ku damai Tuhan. Oh Yesus ku damai. Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkanku, selalu bersama. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, haleluya. Kau yang kutinggikan Tuhan. Lebih dari siapapun Tuhan, Kau yang kutinggikan Tuhan. Yes. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Kami mau lagi meninggikan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yang sepakat sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, sebab Tuhan Kau dahsyat, Kau luar biasa Yesus. Kami mau terus lagi memuji, memuliakan nama-Mu lebih sungguh lagi. Come on Zion Church. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kau Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Karena Kaulah sumber kuat kami Yesus. Kaulah sumber Yes. kuatku. Bahkan dalam lembah kekelaman pun kami bisa melewati selangkah Tuhan. Amin. Lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman sama-sama kita mau katakan Dengan imanku ku kita diselamatkan kasih Yesus. Oleh kuasa Yesusku. oleh kuasa Yesusku. Ku Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Nama-Mu berkuasa, Surga bumi nyatakan. bumi Angkat nyatakan. tanganku bagimu Tuhan. Angkat tanganku, Kami menyatakan Kau hebat. Yeah. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita katakan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, Amin. takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Yesus. Kaulah sumber kuatku. Dalam lembah kekelaman ku lewati. Lembah yang gelap kan ku Karena Tuhan beserta lewati. kita. Amin. Sebab Engkau sertaku. Sama-sama kita mau katakan dengan iman kita. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, Sebab surga bumi menyatakan kepadaku kebesaran-Mu Yesus. angkat tanganku, Kau takkan Kau hebat. Menyatakan Kau hebat Tuhan. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita teman. Sebab Engkau besar Yesus. Kau dahsyat. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Nama-Mu Tuhan. berkuasa, Yeay. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yes. Kau yang besar, Kau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu.
nyatakan Tuhan bahwa Kaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu bagian kami Tuhan. Yes. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang dahsyat.
Kami punya Bapa yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kaulah Raja kami, yang pelihara, yang menjaga, yang melindungi kami, yang proteksi kami, yang senantiasa membawa kami ke dalam jalan-jalan yang luar biasa. Aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, semuanya dijumpai, semuanya diberkati Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, semuanya ada di dalam perencanaan Tuhan. Aku serahkan setiap nama-nama yang hadir, tercatat, termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan jaminkan kami hidup di bumi sama seperti di surga. Aku berkati tangan-tangan mereka. Apa yang mereka pegang usahakan kerjakan sebagaimana janji Tuhan. Kami diberkati berhasil. Diangkat naik jadi kepala bukannya ekor. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Aku berdoa kalau ada anggota keluarga kami yang sedang kurang sehat. Kami dalam nama Yesus berdoa melepaskan kuasa oleh bilur-bilurnya Yesus. Sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Kalau ada serangan kuasa kegelapan, maka kami percaya oleh korban darah Yesus segala kutuk telah dibatalkan. Tidak berkuasa lagi atas kehidupan setiap orang percaya. Mulai hari ini dan seterusnya berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami sambut firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidah Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mengerjakan segala perkara. Dan aku percaya bahwa firman Tuhan inilah yang mampu merubah hidup kami. Kami dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Karena roh Allah bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati Tuhan luar biasa. Kita semua sama-sama katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum kita duduk, kita mau declare keyakinan kita akan firman Tuhan yang sebelum kita terima. Bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman dan didewasakan dalam iman, segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saya senang, kami senang Gereja Zion Church of Christ bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kami selalu ingatkan kembali, setiap kali saudara datang ke gereja, ambillah kursi yang paling depan. Selalu gitu saudara, ya kan? Ambillah tempat yang lebih depan. Karena tempat yang lebih depan akan lebih lagi membuat saudara lebih fokus. Biarlah kursi-kursi yang di belakang buat mereka yang datang terlambat atau juga buat opa, buat oma, buat orang-orang hamil dan lain sebagainya. Agar mereka bisa lebih mudah bila mana mereka ingin ke kamar kecil dan lain sebagainya. Nah saudara kasih Tuhan, di sepanjang 2024 terus saya berdoa buat saudara. Keajaiban Tuhan terus terjadi bagi kehidupan Anda. Apapun situasinya, apapun tantangannya, apapun perubahannya, saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan tetap melakukan keajaibannya bagi setiap kita. Itu sebabnya makanya 2024 terus kita akan berbicara mengenai keajaiban Tuhan. Dan di bulan Februari ini kita berbahas mengenai love in action, artinya kasih Tuhan itulah yang memulai, inisiasinya, startingnya itu dari Tuhan. Tuhanlah yang menjangkau dengan kasihnya, Tuhanlah yang memberikan anugerahnya, Tuhanlah yang memberikan kemurahannya buat kita. Itu sebabnya kenapa orang Kristen itu hidup di dalam kasih, kenapa orang yang percaya Yesus itu tidak bisa kalau tidak mengasihi, karena Tuhannya telah terlebih dahulu mengasihi dia. Dan saudara boleh siapkan catatan saudara untuk judul khotbah di hari Minggu ini. Judul yang akan disampaikan berbicara mengenai rendah hati membuka kasih karunia berlimpah-limpah. Saya percaya Tuhan tidak ingin memberkati biasa-biasa. Saya percaya Yesus ingin memberikan kelimpahan. Tetapi ada satu bagian yang harus kita yakini untuk bekerja sama. Yaitu Tuhan mau agar kita hidup dalam kerendah hatian. Itu sebabnya judul yang kita bahas hari ini adalah rendah hati. Yaitu membuka kasihnya yang berlimpah-limpah. Mari kita lihat di dalam Yakobus pada pasal 4. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 saya bantu bacakan buat saudara di dalam firman Tuhan ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana semua persoalan yang terjadi? Jadi Tuhan itu ngomongnya dari akarnya dulu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa, atau mungkin juga kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa juga. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuhnya Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Saya highlight di sini kasih karunia yang dianugerahkannya. Karena itu Tuhan katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7-nya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10, bersama-sama dengan saya, 3, 2, ya, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan dia akan meninggikan dirimu. Ini menarik. Prinsip kerjanya Tuhan, cara kerjanya kerajaan Tuhan itu berbeda dari sistem dunia. Kerajaan Tuhan itu saudara diatur oleh hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda dengan hukum-hukum dan prinsip-prinsip dunia. Itu sebabnya hasil yang akan kita dapatkan juga berbeda. Karena lihat baik-baik, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan hasilnya dia akan meninggikan kamu. Nah saudara kasih Tuhan, kalau dunia ini ketakutan, ngeri dengan berita-berita serta prediksi-prediksi dunia, sebaliknya kerajaan Tuhan justru tenang, kerajaan Tuhan damai sejahtera. Saat dunia terhuyung-huyung mabuk seperti orang mabuk gitu ya, dalam krisis keuangan mereka ketakutan, dunia tersandung dengan pergolakan politik. Lalu apa yang terjadi dengan kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan malahan makmur dan aman-aman saja. Saya menjumpai banyak anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati benefit yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Dikarenakan apa? Mereka lebih memilih hukum serta prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kerajaannya Tuhan. Bagaimana mungkin berkat kesalehan itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak bekerja sama dengan prinsip-prinsipnya Tuhan. Makanya kitab Yakobus ini mengajarkan setiap kita bahwa untuk menerima segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah sediakan. Caranya adalah apa? Dengan cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya kan? Makanya ayat yang ke-6 berkata apa? Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita merendahkan diri sebenarnya pada saat kita mempercayai, pada saat kita menerima bahwa satu-satunya keselamatan hanya melalui apa yang Yesus telah lakukan untuk kita dan bukan apa yang kita lakukan untuk Dia. Jadi pada waktu kita mengakui semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan bukan karena kekuatan kita. Pada waktu kita mengakui bahwa satu-satunya penyelamat saya yang menjaminkan hidup saya cuma Tuhan Yesus, berarti Anda hidup di dalam kerendahan hati. Dan saudara, Tuhan ingin agar Anda hidup dalam kerendahan hati. Nah, kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan kasih karunia. Sama-sama dengan saya bilang begini, kerajaan Tuhan adalah kasih karunia. Oke, kerajaan Tuhan adalah kasih karunia. Artinya begini, seluruh dirinya Tuhan, seluruh miliknya Tuhan yang ditawarkan kepada kita bukanlah berdasarkan usaha kita. Dan sebenarnya memang kita tidak layak untuk menerimanya. Nah, memang banyak orang mendefinisikan kasih karunia itu sebagai perkenanan yang tidak layak untuk kita dapatkan. Betul, itu penjelasan seperti itu, betul. Tetapi penjelasan atau definisi tersebut belum lengkap. Kenapa demikian? Karena Tuhan atau memakai Alkitab ini memakai kata kasih karunia untuk menggambarkan banyak hal yang berbeda. Bukan cuman perkenanan Tuhan. Oke, kasih karunia itu dipakai dalam berbagai macam hal. Bukan cuman perkenanan Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunianya untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara bisa melihat di sini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus memakai
karunia-karunia kita. Oke, itulah yang disebut dengan kasih karunia tadi. Bagian-bagian ini dipercayakan buat kita. Kenapa? Karena kita disebut juga sebagai pengurus yang baik dari bermacam-macam kasih karunia Allah. Bahkan Petrus di dalam 1 Petrus 4 pada ayat yang ke-10, dia berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa sama-sama? Pengurus yang baik. Dari apa? Kasih karunia Allah. Pengurus yang baik dari semua pemberian Tuhan tadi. Jadi kata kasih karunia menggambarkan bukan hanya perkenanan Tuhan yang tidak layak kita dapatkan, tetapi juga kasih karunia berbicara mengenai kemampuan, pengurapan, dan kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Berarti kasih karunia juga berbicara mengenai kemampuan, pengurapan, dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dengan kata lain, kasih karunia adalah segala sesuatu yang baik, yang semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Jadi kalau ngomong kasih karunia bukan cuma hidup saya karena Tuhan, hidup saya di perkenanan Tuhan dan lain sebagainya. Betul, tapi bicara kasih karunia juga adalah sebuah hal yang harus kita pelihara, yang harus kita jalani dan kita sadari akan apa yang Tuhan sediakan sangat berlimpah sebenarnya buat kita. Dan syaratnya untuk menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah adalah dengan cara hiduplah dalam kerendahan hati. Saya tidak bisa ngomong yang lain. Sebab berkat yang datang dari Tuhan itu terhubung dengan prinsip dan hukum-hukumnya Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk melihat kembali apa yang Yakobus katakan. Kalau dalam terjemahan Amplified Bible itu ditulis begini, tetapi dia memberikan kita semakin banyak kasih karunia untuk menghadapi kecenderungan jahat ini dan semua yang lainnya sepenuhnya. Itu sebabnya ia mengatakan Tuhan menentang orang yang congkak, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia terus menerus kepada siapa? Kepada yang rendah hati atau mereka yang cukup rendah hati untuk menerimanya. Teks ini menarik. Tuhan memberi semakin banyak. Bilang sama-sama, semakin banyak. Nah, kalau ada yang diberi semakin banyak, berarti ada juga orang yang menerima sedikit. Kalau Tuhan berkata di sini, Tuhan berkata semakin banyak, ya kan? Tetapi juga Tuhan juga bisa tidak memberikan atau mengurangi buat orang-orang yang tidak hidup di dalam hati yang rendah hati. Makanya saudara harus lihat sini. Ini berarti Tuhan memberikan semakin banyak kasih karunia kepada mereka yang cukup rendah hati untuk menerimanya. Oke, artinya kalau seseorang bisa menerima lebih banyak, maka seseorang juga bisa menerima lebih dikit dari teks ayat ini. Jadi, walaupun Tuhan menyediakan kasih karunia berlimpah-limpah buat semua orang, tetapi ayat ini mengatakan hanya buat mereka saja yang memilih. Kalau orang itu memilih hidup rendah hati, maka dia akan terus-menerus menerima kasih karunia. Tetapi kalau orang itu tidak mau rendah hati, berarti mereka akan kurang menerima kasih karunia. Amin. Makanya orang yang hidupnya tidak di dalam kerendahan hati, sebenarnya dia sedang membatasi kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Kenapa demikian? Pada waktu engkau terima Yesus, saya mau kasih tahu sama saudara, roh Tuhan yang hidup di dalam Anda tidak akan pernah berkurang. Roh Tuhan tidak pernah berkurang di dalam diri saudara. Nanti saudara baca di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Tetapi roh Tuhan yang mau mengalir melalui Anda itu bisa berkurang. Kenapa demikian? Karena kerajaan Tuhan beroperasi pada satu sistem yang berbeda dari sistem dunia ini. Pada saat, ingat-ingat baik ini, kalau orang tidak hidup di dalam kerendahan hati, dialah yang mengurangi kasih karunia Allah untuk bekerja di dalam dirinya dia. Tetapi pada waktu orang itu hidup dalam kerendahan hati, dialah yang membuka roh Tuhan untuk bergerak bebas di dalam kehidupan dia. Ini kita harus pahami baik-baik. Saya kan ngajar premarital. Di kelas premarital itu juga saudara, di situ ada penjelasan-penjelasan tentang diri kita itu digambarkan seperti rumah. Rumah itu ada ruang tamunya, ada ruang belajarnya, ada ruang makannya, ada ruang tidurnya, ada gudangnya gitu saudara. Ada ruang kayak bengkelnya.
Jadi ada berbagai macam ruangan. Digambarkan dalam penjelasan itu bahwa Tuhan ketika masuk ke dalam rumah ini kita, maksudnya dia masuk ke ruangan-ruangan itu. Nah Tuhan mau minta izin sama kita agar ruangan-ruangan itu dibukakan, Tuhan mau masuk. Nah ketika dibukakan setiap ruangan itu Tuhan jelasin ada apa di ruangan ini yang harus diperbaiki. Di ruang tidur apa yang harus diperbaiki. Di ruang belajar apa yang harus diperbaiki. Di gudang yang biasanya kamu kunci, apa yang kamu simpen, masa lalu kamu dan lain sebagainya yang orang gak boleh tahu. Coba sekarang buka biar aku beresin gudangnya kamu. Jadi di situ Tuhan sebagai tamu diundang. Tapi di buku itu, di pelajaran itu juga dijelaskan bahwa ketika kita jadikan bahwa ini diri kita adalah rumahnya Tuhan, berarti kita harusnya mengatakan bahwa sertifikat rumah itu kita buka, kita ambil, lalu kita serahin sama Tuhan. Dan kita bawa ke notaris, ganti nama, sekarang bukan rumah saya lagi, tapi sekarang rumahnya Tuhan gitu. Saya yang harus jadi tamu, Tuhanlah yang ownernya gitu loh maksudnya. Hidup ini juga demikian, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita semakin membuka ruangan kita, hidup kita, semakin kita izinkan Tuhan berkarya, maka rohnya akan dengan bebas bergerak dan engkau akan diberkati berlimpah-limpah luar biasa. Ada amin sampai di sini. Ini perbedaan prinsip dunia dengan kita. Dunia datang sama Tuhan kalau perlu. Dan dunia gak mau bukain yang lain-lain. Dia hanya buka yang tertentu aja kalau bicara sama Tuhan. Tapi kekristenan tidak berlaku seperti itu. Tuhan mau kita buka all out. Datang sama Tuhan. Makanya cara dunia saudara. Dunia itu sukanya apa? Berlomba-lomba. Pada saat dunia berlomba-lomba mencari kursi kehormatan, pengen terkemuka, pengen terdepan, pengen dipandang, pengen dipuja. Yesus malah mengajarkan dan menasihati yang berbeda. Dia menyuruh kita untuk mengambil tempat yang lebih rendah. Mari kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 8. Kalau kamu diundang ke sebuah pesta perkawinan, jangan duduk di tempat yang paling depan dalam artian tempat kehormatan gitu. Sebab mungkin orang yang punya acara telah mengundang pembesar lain yang lebih terhormat daripada kamu. Supaya ketika pembesar itu datang dan yang mengundang engkau dan dia, ya kan, dia orang itu, janganlah orang itu datang dan berkata sama kamu, maaf ya, tolong tempat ini dikasih sama tamu yang sudah saya siapkan. Lalu Bapak tolong pindah, harus pergi duduk di tempat yang paling rendah di belakang. Terus ayatnya, ayat 10 itu, tetapi apabila kau diundang, pergilah duduklah dulu di tempat yang paling belakang, tempat rendah. Nanti biarin tuan rumahnya datang dan berkata kepadamu, sahabat, duduknya bukan di belakang, tapi duduknya di depan. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saya pikir ayat inilah yang mempengaruhi jemaat, kenapa kalau ke gereja duduknya di belakang. Mungkin karena ayat ini. Saya duduk di belakang aja pastor karena ayatnya Lukas 11 mengatakan demikian. Lukas 14. Jadi biarin nanti pastor yang ngajakin ke depan, jadi di depan mata orang saya terhormat. Ya Tuhan. Ya kan? Ini sedang berbicara bahwa dunia berlomba-lomba ingin mengatakan berusahalah untuk menjadi number one kata dunia begitu. Kalau bukan saya yang mempromosikan diri saya, siapa lagi gitu kan. Atau ada suara bilang begini, ambil bro, lu pantes dapetinnya gitu kan. Wah kita dihasut sedemikian rupa. Dunia sedang mengarahkan kita. Untuk apa? Berpikir bahwa saya berhasil karena kekuatan saya sendiri. Dunia sedang mengarahkan kita untuk berpikir, saya melakukannya dengan cara saya, dengan jalan saya. Dan saya berkata, cara saya, jalan saya lebih baik daripada perintah-perintahnya Tuhan. Saudara, itu semua sebenarnya tipu daya setan pada waktu engkau mulai berkata bahwa engkau hebat. Pada waktu engkau mulai berkata, engkau luar biasa, itu tipu daya setan. Dan engkau merasa bahwa jalanmu lebih baik daripada perintah Tuhan. Yeremia 10 ayat 23 berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kalau hari-hari ini saudara dengar banyak orang sombong di media sosial atau berbicara seolah-olah dia powerful, seolah-olah dia hebat, bisa menentukan A, bisa menentukan B, bisa menentukan C. Saya cuma mau katakan, baca ayat ini baik-baik. Gak ada orang yang punya kuasa untuk menentukan jalannya. Tuhanlah yang menentukan kuasanya. Amin. Jadi jangan pernah saudara takut dengan ancaman siapapun.
Kalau saudara merasa tertekan, depresi, baca ayat ini, bersuara, kenceng bacain buat diri Anda. Sehingga Anda tidak terintimidasi dengan bujuk rayu dunia ini. Katakan lagi amin. 1 Yohanes 2 pada ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Bapa, itu dari dunia. Jadi kalau engkau dihasut untuk berpikir dengan konsepmu yang kau percayai, tidak dengan konsepnya Tuhan, dan seolah-olah keberhasilan ini karena kamu, baca ayat ini. Kau harus sadar, semua itu bukan datang dari Bapa, tapi dari siapa? Hasutan dunia ini. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata Alkitab, nanti ketika Tuhan datang, penguasa dunia ini akan dihancurkan. Tapi ingat baik, di dalam diri Anda ada Yesus. Walaupun iblis berkuasa atas dunia, tetapi dia tidak berkuasa atas Anda yang ada di dalam Yesus. Walaupun kita hidup di dalam dunia, seharusnya kita tidak hidup seperti cara-cara dunia. Yaitu tanpa mau bergantung pada Yesus. Saya dorong semua yang hadir hari ini, mari hiduplah bergantung sama Yesus. Mari bergantunglah pada firman, ikuti perintahnya, ikuti tuntunannya, ikuti arahannya. Makanya pada saat anak-anak muda engkau memilih pasangan yang tidak seiman, itu adalah kesombongan. Pada saat, ingat baik ini, anak-anak muda engkau memilih pasangan tidak seiman, itu kesombongan. Pada saat engkau berpacaran dan engkau hidup bersama tanpa ikatan, itu adalah kesombongan. Pada saat seorang suami atau seorang istri melakukan perselingkuhan, itu adalah kesombongan. Pada saat seseorang korupsi dan mengambil yang bukan menjadi haknya, itu adalah kesombongan. Pada saat seseorang membaca Alkitab, lalu selalu mengutuk dirinya sendiri dan mengutuk orang lain, itu juga adalah kesombongan. Catat baik, engkau tidak didesain untuk sama seperti dunia, tetapi kita didesain pada waktu kita bertobat menjadi ciptaan yang baru, seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pada pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Makanya firman Tuhan menyingkapkan hukum-hukum kerajaan Tuhan. Dan salah satu hukumnya Tuhan adalah apa? Kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah bagian daripada karakternya Yesus. Itu sebabnya Yesus menyebut dirinya sendiri lemah lembut dan rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29, Anda bisa baca di sana. Jadi artinya, kalau Yesus saja lemah lembut, kalau Yesus saja rendah hati, kenapa kita enggak? Banyak orang bilang, kalau kita berhadapan dengan masalah, jangan takut. Di dalam diri kita ada roh Tuhan, kita sama seperti Yesus. Di mana setan takluk sama Yesus, kita juga bisa menang sama setan. Sama seperti Yesus, kita juga pasti bisa. Betul, tapi pada waktu diarahin, ayo lemah lembut, ayo rendah hati. Wah Pak, saya masih manusia biasa gitu. Saya belum bisa sama seperti Yesus. Lucu ya, pada waktu ngomong berkat, kita bisa sama seperti Yesus. Pada waktu disuruh mengampuni, oh pastor saya masih manusia biasa gitu ya. Lucu, kita mulai memilah-milah yang mana yang bisa seperti Yesus, yang mana yang seperti manusia biasa. Saya masih ajak lagi saudara untuk lihat kembali Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya mau ingatkan kembali sama saudara, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita lebih besar daripada itu. Makanya dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berarti orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, dia akan dijatuhkan. So hati-hati, jangan sombong. Makanya saya punya siaran ini, disiarkan buat semua orang di dunia untuk diingatkan, jangan sombong karena orang sombong pasti akan dijatuhkan. Tuhan itu Tuhan yang rendah hati dan dia adalah gambaran Bapa yang sempurna. Makanya kenapa kita meng-copy paste, mengikuti dan kita menjalani hidup untuk sama seperti Yesus. Berarti kasih karunia yang berlimpah-limpah ini akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tapi langkahnya adalah apa? Hiduplah rendah hati. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara bisa hidup rendah hati? Cara yang pertama atau langkah yang pertama, kita harus punya target. Dan target kita adalah kerajaan Tuhan. Jadikan kerajaan Tuhan sebagai target kehidupan. Target kita bukan yang lain. Target kita kerajaan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya tahu enggak? Inilah yang dicari oleh orang-orang dunia.
kejayaan, kekayaan, oke, kemuliaan. Itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Tapi Tuhan bilang semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Tapi pertama cari dahulu kerajaan Allah. Saya percaya firman Tuhan mengatakan oleh pengorbanan Yesus Kristus kita telah dijadikan orang benar. Dan sebagai orang benar Tuhan garanti bahwa kita yang percaya Yesus pasti hidupnya makmur. Kita disembuhkan Tuhan dari segala penyakit. Juga kita selalu akan hidup dalam damai sejahtera. Kita bisa hidup dalam sukacita. Kita tetap bisa tertawa walaupun uang kita pas-pasan. Amin. Ya kan? Dan bahwa Tuhan senang memberkati kita dan Tuhan senang memberikan kita apa yang diinginkan hati kita. Betul gak sih? Tuhan memenuhi apa yang diinginkan hati saudara enggak? Tuhan kayaknya saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Jadi. Halo, bener gak? Tuhan saya pengen pergi ke tempat-tempat yang cozy. Jadi. Tuhan saya pengen punya barang ini Tuhan. Jadi itu. Halo, jadi enggak? Jadi. Tuhan saya pengen mendapatkan ini dan itu. Jadi tanpa sadar yang diingini hati kita Tuhan kasih. Oke, semua itu adalah berkat yang Tuhan sediakan buat orang percaya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, jangan kejar itu. Itu efek sampingnya, jangan itu jadi targetnya. Jangan jadikan alasan berkat-berkat yang datang dari Tuhan ini untuk kita datang mengasihi, untuk kita melayani Tuhan. Jangan engkau mengasihi Tuhan karena berkatnya. Tapi engkau harus sadar kenapa engkau mengasihi Tuhan, karena ayat ini berkata bahwa kita bisa mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu apa? Mengasihi kita. Kenapa kita bisa melayani? Bukan karena berkatnya. Tapi saya dan saudara dipanggil untuk melayani karena di dalam Mazmur pada pasal 100 mengatakan buat setiap kita bahwa kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita. Jadi kenapa kita mau melayani Tuhan? Bukan karena berkat. Tapi karena saya diciptakan sama Dia. Karena bukan saya yang punya diri saya. Tapi Tuhan yang punya diri saya. Saudara paham sampai di sini? Kalau saudara mau hidup rendah hati, caranya ini. Targetmu kerajaan Tuhan, bukan berkat Tuhan. Kita terkadang lupa bahwa Tuhan sudah memenuhi kebutuhan jasmani kita pada saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Saya bersama istri sampai hari ini tetap sehat. Walaupun hidup kami tidak mudah. Banyak tantangan pergumulan yang kami jalani pada saat membangun pelayanan ini. Nggak gampang saudara. Tapi sampai hari ini saya nggak sakit kepala. Istri saya juga tidak sakit kepala. Rambut saya tidak jadi putih. Kami berdua tetap sukacita. Hubungan kami suami istri tetap fine dan berjalan dengan baik. Saya bisa menjalani semuanya dengan bahagia dan saudara bisa melihat kami bisa tersenyum, kami bisa tetap sehat. Di saat kami datang ke rumah sakit mendoakan berbagai macam orang sakit. Kemarin kami dapat kabar rumah sakit lagi penuh. Banyak anak-anak kecil yang sakit dan lain sebagainya, kena demam, batuk, whatever. Tapi sampai hari ini saya bersama istri, bersama anak saya tetap sehat sempurna. Halo? Kita suka kurang berterima kasih. Padahal Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Amin? Makanya saudara pahami, berkat itu datang sebagai hasil sampingan. Bukan utama, sampingan. Dari apa? Dari melayani Tuhan. Sometimes ketika saya berhadapan dengan masalah, saya pikir gini, Tuhan selesaiin dulu masalah saya, baru saya pelayanan lagi. Tapi tahu nggak? Tuhan bicara terus sama istri saya bilang gini, jalan terus saja, jalan terus saja. Pelayanan jangan berhenti, pelayanan jangan kendor. Terus layanin, terus layanin. Biarin ada masalahnya, nggak apa-apa. Yang ini jalan terus. Jangan karena ada masalahnya, kamu berhenti. Bukan karena ada berkatnya baru kamu jalan. Nah ini, ayat ini diajarin. Saya harus kejar Tuhannya, bukan kejar berkatnya. Terus pelayanan, terus lakukan bagian tersebut. Karena berkat itu adalah efek samping. Jadi saya menyadari, oh iya ya. Dan saya diingatkan kembali bahwa kita ini adalah tamu di dunia ini. Kita ini bukan menjadi orang yang merasa nyaman. Makanya kita diingatin, harusnya kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah merasakan dunia ini sebagai rumah Anda. Harusnya saudara sadari bahwa di dunia ini kita cuman sebagai penumpang atau orang asing. Dunia ini bukan rumah kita. Kita semua harus sampai taraf level ini.
Merindukan rumah yang sesungguhnya. Amin dulu nih. Dunia ini cuma tempat sementara. Makanya kalau saudara sadar bahwa ini bukan rumah Anda nggak perlu bersaing dengan pencapaian yang dikejar oleh orang-orang dunia. Saya miris kalau lihat hamba-hamba Tuhan berusaha bersaing dengan artis. Pengen kelihatan terkenal, pengen punya pakaian yang bagus, pengen punya mobil yang bagus. Makanya sometimes ada hamba Tuhan kalau mau diundang, saya harus dijemput dengan mobilnya, mobil Alphard. Hotelnya harus bintang 5, bla 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 segala macam. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan telah menetapkan kita, bukan untuk itu. Jadi saya disadarkan, gak perlu kita bersaing. Ini bukan rumah kita, kita cuma sementara. Makanya ketika jadi hamba Tuhan, saya bersama dengan istri, bersama dengan anak, kita harus ingat. Panggilan kita hamba Tuhan sayang. Hamba Tuhan itu bukan untuk menjadi seperti orang-orang yang tenar, punya A, punya B, punya C dan lain sebagainya. Ya kita apa adanya dengan hidup, dengan sukacita jadi berkat buat semua orang yang sekitar kita. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk menduduki satu posisi, tempat yang tinggi, saya cuma sarankan, izinkan Tuhan bekerja lebih banyak melalui Anda. Izinkan Tuhan pakai Anda di bidang tersebut. Bukan untuk kepentingan Anda, tapi untuk kepentingan Tuhan. Bilang amin dulu nih. Yakobus 4 dikatakan pada ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu perseteruan dengan Tuhan. Makanya ayat ini mengatakan, jangan merasa nyaman dengan dunia ini. Kalau engkau bersahabat dengan cara-cara dunia, berarti engkau berseberangan dengan Tuhan. So bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua, langkah untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Kalau yang pertama tadi adalah kita fokusnya adalah kerajaan Tuhan, targetnya. Sekarang yang kedua, jadikan diri kita sebagai korban yang hidup. Fokusnya bukan diri kita, fokusnya Tuhan. Bawa dirimu sebagai korban di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mungkin hari-hari hidup kita telah berdoa, Tuhan matikan daging saya gitu kan. Mungkin kita berdoa seperti itu, tapi pada akhirnya kita malahan menghidupkan kedagingan kita kembali. Kita mungkin telah mengakui dosa-dosa kita, lalu kita berdoa agar Tuhan memakai kita dan tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita sedang membuang-buang waktu saat teduh dengan hanya fokusnya, doanya tentang diri kita sendiri. Nah seharusnya yang kita lakukan adalah kita belajar mengalihkan fokus pada diri kita dan kita mulai mengarahkan diri kita untuk kita bawa menjadi korban yang hidup. Kita harusnya membawa diri kita hanya untuk Tuhan. Pengorbanan diri itu memang sulit. Karena pengorbanan diri itu saudara, itu kita mulai mengalihkan pandangan kita bukan kepada kita, tapi kepada pribadi yang di luar kita. Fokusnya bukan diri kita lagi. Makanya di dalam rumah tangga itu berkorban. Istri bukan lagi miliknya dia, tapi milik suaminya. Suami bukan lagi miliknya dia, tapi milik istrinya. Dalam rumah tangga itu berkorban. Istri gak boleh mikirin tentang dirinya, suami gak boleh mikirin tentang dirinya. Dia mulai memikirkan tentang pasangannya. Hidupnya bukan buat tentang dirinya, tetapi tentang pasangannya. Makanya kalau engkau mau menikah, jangan pernah minta begini, saya mau menikah karena saya mencari bahagia. Gak ketemu. Menikah itu bukan cari bahagia, tetapi menikah itu untuk membawa kebahagiaan bagi orang yang kamu cintai. Wah, itu yang luar biasa. Itu yang harusnya dilakukan. Makanya pengorbanan sulit. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri. Seperti yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati, kata Paulus, oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup bukan untuk diriku, tapi untuk Tuhan. Kata Paulus, diriku sudah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, kata Paulus, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi dia hidupnya bukan dalam keyakinannya dia, tapi hidupnya dalam imannya Tuhan. Iman itu berarti datang dari Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kenyamanan diri dia. Makanya kalau saudara baca kisahnya Paulus, dalam perjalanannya seringkali tidak nyaman. Kena banjir, dikejar-kejar penyamun, kelaparan, harus terpaksa puasa, bla bla bla.
dikejar-kejar orang Israel untuk mau dibunuh, masuk keluar penjara, dicambuk. Kalau kita pelayanan kayak Paulus begini, kita langsung bilang, Tuhan saya bikin surat pengunduran diri deh, capek. Tapi karena Paulus hidupnya dalam iman anak Allah, dia tahu kebahagiaannya bukan tentang diri dia, tapi kebahagiaannya tentang Tuhan semata-mata. Hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Hidup ini bukan tentang pencapaian kita, bukan tentang kebesaran kita. Untuk menjadi wakil Kristus yang sejati, ternyata kita harus hidup oleh iman dalam anak Allah. Anda masih ingat gak? Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, siapa yang pertama jatuh? Lucifer. Siapa tuh Lucifer? Pemimpin pujian di sorga. Malaikat yang disayang sebenarnya. Tapi dia merasa sombong, merasa lebih besar dari Tuhan. Akhirnya dia diusir dari surga. Anda baca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, Yeskiel 28 ayat 13 sampai 14. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya, Anda bisa baca, Lucifer badannya itu penuh dengan alat musik. Jadi pada waktu dia nyanyi, badannya mengeluarkan alat musik. Jadi dia sendirian aja, itu sudah luar biasa megahnya. Gak perlu ada tim musik seperti ini, dia sendirian aja. Dan itu satu surga gempar ketika Lucifer penpujian. Tapi akhirnya Lucifer fokus kepada dirinya, bukan Tuhan yang dimuliakan. Dia mulai mencurigai dan dia pengen menjadi sama dengan Tuhan. Orang yang tidak rendah hati, dia akan mulai mencurigai Tuhan. Saya berdoa bahwa saudara, Anda tidak menjadi seperti itu. Saudara menjadi orang yang fokus bukan pada diri sendiri. Tapi fokuslah apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, yang terakhir, langkahnya agar kita bisa hidup dalam rendah hati adalah menjadikan rencana Tuhan sebagai acuan kehidupan. Rencana Tuhan, acuan kehidupan, patokannya. Matius 16 ayat 21. Saya akan jelaskan ayatnya satu persatu ya. Di ayat 21, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditolak, bahwa dia akan diperlakukan buruk oleh para tua-tua. Bahwa dia juga memberitahukan dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Ayat 21. Lalu ayat 22-nya Petrus meresponi. Petrus gak suka rencana ini. Petrus bilang begini, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal-hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Dengan kata lain ayat 22 ini, Petrus berkata, no Tuhan, itu tidak akan terjadi. Engkau tidak akan ditolak, engkau tidak akan dibunuh. Kami ini laskar Kristus. Tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan membela engkau mati-matian. Gitu kata Petrus. Petrus gak sepakat dengan kehendak Tuhan. Dia tidak menjadikan rencana Allah sebagai patokan kehidupan. Dengan egoisnya, Petrus meninggikan keinginannya sendiri melebihi rencananya Tuhan. Itu sebabnya saudara ayat 23-nya. Lihat baik-baik. Yesus harus mengusir bukan Petrusnya. Tapi siapa yang diusir? Iblis. Jadi kalau orang coba meninggikan pikirannya sendiri, keinginan sendiri di atas keinginan dan di atas rencananya Tuhan, maka orang itu akan dikendalikan atau dikuasai oleh iblis. Makanya Petrus tidak mengerti bahwa Yesus harus mati. Petrus tidak mengerti kehendak Tuhan bagi Yesus untuk menderita. Dan agar kita, tujuannya agar apa? Kenapa Yesus harus menderita? Agar kita tidak menderita. Kenapa Yesus harus tersalib dan dihakimi dan membawa pemisahan atas dia dengan Bapa? Agar apa? Agar Anda dan saya yang percaya Yesus, kita tidak terpisah dari Bapa dan kita bisa dibawa kepada dia. Saudara, hari ini kita telah belajar bahwa kesulitan dan problem-problem besar di dalam kehidupan kita itu sebenarnya sederhana. Itu dikarenakan karena kita tidak mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Makanya saudara, Tuhan itu bukan hanya beresin masalahmu, tapi Tuhan mau rubah akar masalahmu. Kebiasaannya dulu yang diberesin. Masalahnya diberesin sih bisa. Tapi kalau kebiasaannya nggak diberesin, nanti di sini selesai, oke beres. Nanti waktu berjalan, ini ngulang lagi di sini, kumat lagi. Paham gak sampai di sini? Kenapa orang narkoba udah diterapi, dia kayaknya sembuh, tapi begitu ketemu teman-temannya lagi, begitu keinginan itu datang, dia coba lagi sini nih. Akhirnya apa? Korslet lagi. Begitu terus.
Kalau saudara hidup, kenapa sakit-sakitan? Karena saudara hidupnya beban, khawatir, cemas, resah. Berarti Anda tidak hidup di dalam prinsipnya Tuhan. Nah, akhirnya Anda mengalami berbagai peristiwa yang tidak nyaman atau sakit. Kita berdoa di sini, dipulihin nih. Tapi selama ininya nggak dirubah nih, itu gitu terus. Nanti gini lagi. Orang-orang yang tidak menjalani hidupnya di dalam prinsip hukumnya Tuhan, itu sombong. Tuhan gak suka orang sombong. Kita harus sadari, orang-orang congkak itu akan dijatuhkan. Makanya saya katakan sama saudara, belajar dari Alkitab. Padahal Tuhan telah menyiapkan segala perkara besar dalam perjalanan kehidupan ini. Persoalannya, kita gak mau bekerja sama dengan Tuhan. Makanya saya beri tulisan ini. Kalau engkau merasa mentok, seperti segala sesuatu dalam hidup ini berantakan terus. Coba cek deh. Mungkin kita sedang gak bekerja sama dengan hukum-hukumnya Tuhan. Karena Amsal 15 ayat 33 berkata, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kalau Anda mau dihormati, hidup dalam kerendahan hati. Saya closing, pemain musik boleh standby. Ada di dalam kitab Daniel pada pasal 4. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Seorang raja besar, Raja Babel bernama Nebukadnezar. Dia bermimpi ada sebuah pohon besar, dahannya rindang, di bawahnya banyak binatang-binatang bernaung, burung-burung besar bertengger di dahannya, dan pohon yang besar itu menghasilkan buah yang lebat dan memberi makan seluruh penduduk bumi. Lalu suatu ketika dalam mimpi itu kata Nebukadnezar, ada yang ilahi turun dari langit, lalu memegang kapak dan memotong pohon itu dengan perintah tebanglah pohon itu. Maka pohon yang besar itu yang memiliki buah yang banyak runtuh, terpotong dan hilang. Lalu tinggallah tunggulnya saja, akar bawahnya, lalu dirantai dengan rantai tembaga. Apa maksudnya kata Nebukadnezar? Dia bertanya sama Daniel. Dan Daniel menjawab, ya Tuanku Raja, itu mimpi adalah Tuhan sedang memberitahukan pohon besar itu adalah Tuanku Raja Nebukadnezar. Tetapi karena kesombongan raja yang merasa engkau berkuasa atas dunia, yang merasa bahwa engkau lah yang memberi makan orang-orang di dunia ini, dan engkau tidak menyadari semua itu datangnya dari Tuhan, maka Tuhan memangkas engkau dari jabatan rajamu. Sehingga engkau akan dibuang ke hutan, engkau akan hidup dari rumput makan sama seperti binatang engkau hidup. Dan itulah yang akan terjadi sampai 7 tahun. Embun akan membasahi pundakmu sama seperti binatang. Setelah engkau sadar, barulah Tuhan akan mengembalikan lagi kedudukanmu ya Tuanku Raja. Itu peringatan yang diberikan oleh Daniel. Nebukadnezar tidak bertobat. Dia tetap menyombongkan dirinya. Dia tetap merasa bahwa dia raja yang hebat, dia raja yang hebat. Satu ketika apa yang dia mimpikan terjadi. Hari itu Nebukadnezar mendadak gila, lalu dia berupa seperti binatang, lalu dia lari ke hutan, kukunya panjang, makannya bukan makanan orang, betul seperti mimpinya, dia makan rumput seperti yang Daniel ceritakan. Dan itu berjalan 7 tahun, akhirnya saudara dalam Daniel 4 pada ayat 34 dan ayat yang ke-37, 2 ayat ini menjelaskan sampai Nebukadnezar ngaku bahwa semuanya datang dari Tuhan, dia mengakui Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, barulah kedudukannya dikembalikan lagi. Ini memberikan gambaran, jangan pernah merasa kita hebat. Semua kehebatan, semua kejayaan, semua itu hanya pemberian daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Dan orang-orang yang rendah hati, dialah yang akan menerima kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat saudara semua, biarlah saudara menikmati berkat ini. Biarlah saudara menyadari akan anugerah ini. Biarlah saudara menyadari bahwa Tuhan ingin memberikan Anda kelimpahan. Syaratnya adalah ayo hidup dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa, mari kita hampiri Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Selama ini sering kali kami sadarnya adalah kami bisa karena kami mampu. Kami berhasil karena kami punya teman ini, kami punya teman itu. Kami hebat karena kami punya otak yang cerdas dan lain sebagainya. Kami suka lupa siapa yang memberikan itu semua buat kami. Kami seringkali tidak mengarahkan fokus kami kepada Engkau Tuhan.
Hari ini kami diingatkan untuk kami menanggalkan segala kesombongan. Kalau kami tidak berjalan di dalam prinsip ataupun hukumnya Tuhan, berarti kami menentang Tuhan. Orang yang menentang Tuhan adalah orang-orang yang angkuh. Dan Alkitab berkata Tuhan tidak suka orang yang congkak. Tuhan menjatuhkan orang yang meninggikan dirinya. Kami belajar kalau Lucifer dibuang dari surga karena kesombongannya. Hari ini kami diingatkan untuk kami belajar menjadi orang yang rendah hati. Ketika kami belajar menjadi orang yang rendah hati, maka kami percaya berkat itu datang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah tahan berkatnya. Tuhan tidak akan kurang-kurangin berkatnya. Tuhan mau kuasanya bekerja di dalam diri kami berlimpah-limpah. Maka aku berdoa, semua yang hadir hari ini dijumpai. Semua yang hadir hari ini diubahkan. Semua yang hadir hari ini mengerti kebenaran. Dan mereka dimampukan untuk praktekkan firman Tuhan. Makasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima. Kami percaya jaminan berkat pertolongan Tuhan itu berlimpah bagi hidup kami. Aku selesai menyampaikan firman, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti. Teruslah berbicara, teruslah menguatkan, teruslah mengarahkan dan mengingatkan anak-anak Tuhan untuk berjalan di dalam prinsip dan hukum-hukumnya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua diberkati sama-sama katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seberapa kita diberkati Tuhan? Ya, kabar sukacita yang luar biasa yang sudah Pastor Romi Matulesi sampaikan. Biar Tuhan pakai lagi lebih dahsyat dalam pelayanannya Pastor. Dan kita percaya bahwa dengan kerendahan hati itu membuka kasih karunia Tuhan lebih lagi, berlimpah lagi dalam hidup kita. So, kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Kita mau memiliki karakter Tuhan yaitu rendah hati, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Ya Yesus, selamat bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segala. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan sama Tuhan. Pada saat Anda dan saya makan tubuh Kristus, pada saat Anda dan saya minum darah Yesus, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Alkitab menjaminkan Anda di dalam Yesus, maka apa yang Anda rindukan, apa yang Anda perlukan di dalam kehidupan ini, Tuhan pasti garansi diberkati berhasil. Mari kita angkat rotinya. Dengan iman sama-sama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak ruang ICU. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berdiri, berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Kami tolak santet, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat, dihalau, dipatahkan. Kami punya iman, mulut kami diberkati, kata kalimat doa kami diberkati. Kami hidup di bumi sama seperti di sorga. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan kuasa para murid. Diperintahkan Tuhan Yesus untuk mendoakan orang sakit. Mengusir setan-setan. Yesus juga mengatakan ketika dia diurapi minyak oleh seorang wanita. Bahwa dimanapun Injil diberitakan. Apa yang diperbuat oleh perempuan ini juga menjadi berita yang turut disampaikan. Yesus selalu berdoa di Bukit Zaitun. Pada saat bumi tenggelam. Zaman Nuh 150 hari air berkuasa. Seluruh tanaman mati, tapi tanaman zaitun tidak mati. Ini memberikan bukti, Yesus kenapa berdoa di Bukit Zaitun. Engkau naik dari Bukit Zaitun. Zakaria 14 berkata, engkau juga akan turun kedua kalinya ke bumi, juga di atas Bukit Zaitun. Artinya kami percaya, setan takluk pada saat kami berdoa dengan minyak zaitun ini menjadi minyak urapan. Maka roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dilumpuhkan, dipatahkan. Kami tidak disantet, tidak diserang kuasa gelap, dan apa yang kami pegang kerjakan, lokasi di mana kami berada diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara, maka setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi minyak urapan, dan setiap anak-anak Tuhan yang menerima minyak ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Tangan-tangan mereka juga diberkati, tangan-tangan mereka diurapi, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai mengurapi. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan sediakan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Bersama-sama dengan saya kita berkati. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami akan bawa korban syukur, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka persembahkan, Tuhan gantikan lipat kali, bahkan 100 kali ganda. Kasih karunia, berkat pertolongan mujizat Tuhan senantiasa menyertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Di layar belakang ini ada beberapa sedikit pengumuman buat saudara bahwa sejak bulan Februari ini kita mulai menerapkan yaitu persembahan untuk pembangunan gereja. Karena kita gak bisa lagi pakai gedung ini sampai tahun depan saudara ya. Jadi artinya kita prepare setahun ini. Terus berdoa setahun ini kita akan bisa punya tempat gedung sendiri, bangunan sendiri. Makanya sekarang gereja punya nomor rekening untuk pembangunan gereja. Sekarang rekening kita ada 2, ada yang biasa untuk persembahan dan persepuluhan. Lalu yang kedua ini ada untuk pembangunan gereja dengan nomor yang berbeda, nomor rekening yang berbeda. Sama-sama BCA, sama-sama namanya Gereja Zion Church of Christ juga. Jadi kita sekarang punya 2 rekening. Jadi saudara boleh foto, saudara boleh, ini menjadi informasi buat setiap kita. Kalau saudara, kita berdoa buat gereja ini.
Karena kita nggak bisa terus pakai tempat ini saudara, sudah ada arahan sebenarnya, kami cuma dikasih waktu 1 tahun ke depan. Jadi kita berdoa biarlah sampai 1 tahun itu gereja bisa sudah dapat tempat yang baru. Kita berdoa bila mana memang ada di daerah Kelapa Gading, puji Tuhan kita bisa dapatkan di tempat yang baru. Baik, mari kita bawa korban syukur kita bagi Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku setiap kebutuhan kami di dalam Yesus Tuhan. Tangan-tangan mereka diberkati, apa yang telah mereka korbankan digantikan ratusan lipat kali ganda. Jaminan berkat pertolongan Tuhan ada bersama mereka. Target di bulan Februari pasti tercapai. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami yang telah menyelesaikan pesta demokrasi. Kami berdoa Tuhan tetap aman, damai, sukacita semua pihak dengan legowo menerima hasil, dan biarlah perhitungan boleh berjalan dengan baik dan jujur, dan Indonesia dipersiapkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, maka berkati Zion Church of Christ dalam persiapan pembangunan gedung yang baru, tempat yang baru. Kami percaya Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya pasti yang terbaik. Jaminan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bersama Zion Church of Christ. Maka tangan-tangan kami sudah diberkati dan kami serahkan setiap aktivitas sepanjang seminggu. Diberkati setiap karir, bisnis, usaha, proyek, bahkan keluarga yang ada di luar negeri diberkati Tuhan. Kalau ada anggota keluarga kami yang sedang kurang sehat, oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Dan aku berkati Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai semua kami di dalam kemurahan. Saatnya kami akan pulang dan menerima berkat. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya mengurapi mulai saat ini sampai nanti Tuhan datang kembali yang kedua kali menjemput Anda dan saya. Agar dimanapun keluargamu dan keluargaku berada, kita semua sama-sama menjadi warga surga yang percaya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.